wabarakatuh Pak Hilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idi. Bagaimana kabar hari ini Pak Hilmi? Alhamdulillah baik luar biasa, Pak Idi. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi bagaimana nih Pak? Sepertinya ada yang ingin disampaikan terkait apa Pak? Iya nih Pak Idi. Sepertinya saya tuh butuh bimbingan. Makanya saya butuh diskusi dengan Pak Idi sekarang. Baik Pak. Ngomong-ngomong, terkait apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Iya Pak. Jadi gini, ini berkaitan dengan proses pembelajaran saya di kelas, Pak. Dalam pembelajaran bahasa Inggris ya di kelas 5. Rasanya kok saya rasanya kok sekarang itu murid saya kurang termotivasi gitu, Pak, dalam proses pembelajaran. Terlihat dari kurang aktifnya mereka ketika pembelajaran berlangsung. Oh, jadi begitu. Pak Hilmi, saat ini mengalami kesulitan dalam pembelajaran di kelas karena siswa belum bisa aktif mengikuti pembelajaran karena kurangnya motivasi belajar. Mereka bukan begitu, Pak. Betul Pak Edi, rasanya kok saya ya merasa kesulitan gitu Pak. Baik, Pak Hilmi. Kira-kira apa yang ingin didapatkan dari diskusi ini? Nah, jadi harapannya dari percakapan ini saya bisa mendapatkan cara gitu Pak, cara atau solusi agar siswa saya itu aktif dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas gitu Pak. Baik, coba diingat lagi, Pak. Dari proses pembelajaran yang sudah kira-kira apa yang bisa dilakukan agar dapat meningkatkan keterlibatan murid Bapak di kelas? Baik Pak. Eh, Sepertinya saya harus lebih kreatif ya Pak ya, lebih kreatif lagi dalam merancang pembelajaran yang agar murid mau terlibat aktif gitu Pak. Baik Pak Hilmi. Jadi harus kreatif merancang perencanaan pembelajaran ya Pak. Kalau boleh tahu, seperti apa gambaran perencanaan pembelajaran kreatif yang Bapak maksud? Ya, karena yang sudah-sudah kan pembelajaran saya itu lebih banyak berceramah gitu Pak ya. Lebih banyak berceramah dalam penyampaian materinya sehingga murid kurang termotivasi untuk terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi rasanya saya harus mempersiapkan pembelajaran dengan aktivitas-aktivitas kegiatan yang menantang murid untuk belajar mungkin ya Pak ya. Wah, sepertinya keren itu Pak. Merencanakan Hmm. kegiatan yang menantang murid terlibat aktif ya. Kira-kira kegiatannya seperti apa itu Pak? Ya mungkin merencanakan dengan aktivitas-aktivitas permainan edukatif yang bisa mewakili materi yang sedang diajarkan gitu Pak. Oke, pasti seru itu ya Pak. Nah, kira-kira apalagi Pak terkait perencanaan pembelajaran yang kreatif yang bisa Bapak lakukan? Mungkin lebih banyak menyediakan bahan belajar untuk murid ya. Lebih banyak bahan belajar untuk murid termasuk juga media pembelajarannya termasuk seperti video-video materi gitu ya Pak ya. Baik Pak, sepertinya itu sangat kreatif sekali ya perencanaannya. Nah, kira-kira seperti apa tolak ukur keberhasilan bahwa murid sudah mengikuti pembelajaran Bapak dengan aktif Pak? Ya, tentunya murid saya akan terlihat antusias mengikuti proses pembelajaran tersebut, Pak. Dan juga hasil capaian pembelajarannya pun harusnya bisa meningkat ya, Pak ya.
Jadi siswa akan terlihat antusias ya Pak. Dan juga capaian pembelajaran juga meningkat nilainya ya. Betul, Pak. Wah, keren. Kira-kira kapan Bapak akan mulai melakukan perencanaannya Pak Hilmi? Insya Allah setelah selesai diskusi ini ya Pak ya, saya akan segera buat rancangan pembelajarannya Pak. Karena jadwal terdekat itu minggu depan soalnya Pak. Wah, keren. Kira-kira siapa yang akan membantu Pak Hilmi dalam membuat perencanaan ini? Ya, mungkin saya akan minta bantuan rekan ya. Salah satu rekan guru yang sama-sama mengajar bahasa Inggris juga Pak. Saya dengar juga beliau memiliki banyak referensi kegiatan menyenangkan pembelajaran dalam bahasa Inggris Pak. Baiklah, Pak Hilmi. Kita review sebentar hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bapak sudah dapatkan di diskusi kali ini? Ya, baik Pak. Alhamdulillah. Tadi kan awalnya saya sempat kebingungan ya Pak, stuck gitu. Terkait murid yang kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Tapi alhamdulillah di akhir setelah diskusi ini saya menemukan apa yang harus saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran berikutnya Pak. Agar murid-murid saya dapat terlibat aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Salah satunya yaitu dengan merencanakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan agar murid antusias mengikuti pembelajaran. Saya merasa lebih bersemangat sekarang Pak Idi. Wah, keren nih Pak Hilmi. Kalau begitu, kita ketemu lagi untuk diskusi setelah Pak Hilmi melakukan pembelajaran di kelas minggu depan ya. Saya sudah tidak sabar untuk mendengar cerita dari Pak Hilmi berikutnya. Jangan sungkan hubungi saya, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Dengan senang hati ya. Sekali lagi terima kasih Pak untuk diskusi kali ini. Sama-sama, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hilmi. Bagaimana kabarnya Pak Idi hari ini? Alhamdulillah, saya baik hari ini, Pak Hilmi. Tadi Pak Idi WA saya ya, katanya mau ngobrol gitu. Iya nih, Pak Hilmi. Saya butuh teman untuk bercerita. Baik Pak, kita ngobrol nggak terlalu lama tapi ya, mungkin ya sekitar 10 sampai 20 menit lah. Ngomong-ngomong nih Pak Idi, apa yang mau Pak Idi bicarakan di diskusi siang ini? Jadi begini, Pak Hilmi. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Hilmi tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dan proses pembelajaran saya khususnya pada pembelajaran matematika, materi perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Pak Hilmi dalam memahami materi perkalian. Padahal kan materi perkalian di kelas 3 itu menjadi dasar matematika di kelas berikutnya. Oh, jadi Pak Idi saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian kepada murid di kelas 3 ya Pak ya, begitu ya? Iya Pak Hilmi, rasanya kok saya kesulitan sekali mengajarkan perkalian ini. Oke Pak Idi, karena waktu kita ngobrol diskusi ini tidak lama ya, Pak Idi ingin mendapatkan apa nih dari diskusi atau percakapan kali ini? Harapan saya dengan diskusi bersama Pak Hilmi, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini.
Oke, oke. Berarti apa yang bisa dilakukan Pak Idi supaya murid-murid Pak Idi itu bisa perkalian ini, Pak? Ya Pak Hilmi, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian. Saat mengajar kemarin ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian dan merasa menjawab sudah paham. Tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi nilainya jelek-jelek Pak Hilmi. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak belum paham. Oh, begitu ya. Baik Pak Idi, menurut Pak Idi nih, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa sih? Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan, berulang lalu menjumlahkan setiap angka dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian. Oke, jadi anak-anak paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian ya Pak ya, dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya benar, begitu ya idealnya ya Pak Idi ya? Iya Pak, betul begitu idealnya. Baik, kalau anak-anak di level itu Pak, kita bilang poin levelnya 10 lah ya, begitu. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1, menurut Pak Idi nih, anak-anak di kelas Pak Idi sekarang berada di level berapa Pak? Kalau saya amati beragam sekali Pak Hilmi. Murid-murid saya di kelas 3A ini memang perkaliannya ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahannya salah. Kalau di rata-rata menurut saya di poin 5 dari idealnya. Oke. Menurut Pak Idi, murid-murid Pak Idi berada di level 5 untuk memahami tentang materi perkalian ini. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 Pak Idi? Bisa Pak Hilmi, dengan hasil akhir perkalian dari perjumlahannya berulang yang benar, berarti murid-murid paham, mereka bisa berada di level 10. Menurut Pak Idi, apa yang bisa Pak Idi lakukan untuk membantu murid-murid Pak Idi berada di level tersebut dalam memahami materi perkalian? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Pak Hilmi. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid paham materi perkalian ini? Saya ada beberapa ide sih Pak Hilmi. Wah, terdengarnya keren tuh Pak Idi. Apa tuh idenya Pak Idi? Jadi begini Pak Hilmi, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis, contoh mengerjakan perkalian. Lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan usia murid-murid saya di kelas 3A itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan metode konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif, menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. Dalam penjelasannya, mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran, kartun yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu, saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulangnya. Bisa menggunakan stik es krim, kelereng, atau batu, biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid memainkan game. Wah, bagus sekali itu Pak Idi.
Kira-kira itu game apa yang akan dimainkan itu Pak Edi? Game habiskan tentakelku, Pak. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nah, murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti stik es, krim, kelereng, batu, atau biji kacang. Jika sudah selesai mengerjakannya, maka dibawa ke guru dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi di tentakel gurita itu. Rencana saya seperti itu, Pak Hilmi. Oke. Kemudian apa ukuran keberhasilan rencana dari Pak Idit ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Baik Pak Idi. Menurut Pak Idi nih, apakah ada kendala dari rencana yang akan Pak Idi terapkan ini dalam pembelajaran? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih leluasa dalam bermain game. Habiskan tentakelku ini. Ya, ya, ya. Menurut Pak Idi nih, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan tersebut dan solusi apa untuk kendalanya? Karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi, jadi saya bisa siapkan medianya. Mulai dari sekarang sih Pak Hilmi, saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media, dan gamenya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas, rencana saya kelas akan saya setting nih untuk menjadi kursi di pinggirkan dulu dan ruang lapangan di tengah untuk murid-murid bisa mengerjakan game. Habiskan tentakelku dengan menghitungkan benda nyata yang disediakan. Wah, keren Pak Idi. Terus adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Idi untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Saya akan berdiskusi dengan Bu Haji Aan Wakia sebagai teman paralel saya di kelas 3B untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi dan Bu Haji Aan Wakia juga bisa menerapkan di kelasnya juga. Jadi kami saling berkolaborasi. Baik, baik, baik. Kira-kira kapan nih Pak Idi mau menerapkannya di kelas? Nanti hari Kamis Pak Hilmi. Sesuai jadwal ya, baiklah. Kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini ya Pak Idi ya. Apa yang Pak Idi dapatkan nih dari sesi diskusi kita kali ini? Tadi kan awalnya saya bingung ya Pak Hilmi tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya sampai murid-murid paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Haji Aan sebagai teman paralel saya merasa lebih bersemangat Pak Hilmi. Ya, wah, wah, keren Pak Idi, keren. Kalau gitu, ketemu lagi ya kita minggu depan ya Pak Idi ya. Saya pengen dengar cerita tentang keseruan belajar perkalian di kelas Pak Idi. Dan jangan lupa hubungi saya ya kalau butuh support Pak Idi. Boleh Pak Hilmi. Ya, terima kasih ya Pak Idi ya sudah sampai ketemu minggu depan ya dengan cerita yang serunya. Terima kasih loh Pak Hilmi. Ya, sama-sama Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.